Tetapi kita ngobrol dengan my brother and sister di sini ya. Saya undang founder FFG, Bapak Onggi Hianata. Selamat malam, Pak. Malam, In. Apa kabar? Ya, baik. Dan di sini ada juga para Grand Mentor Start to and Above di FFG. Satu peringkat yang sangat bergengsi ya. Juga Bu Iin. Apa kabar, Iin? Aduh, jangan pakai Bu deh. Iin. Jangan nanti kerja. Oke. Nah, ada satu lagi, Juliani Tejokusumo. Halo. Oh, sis. Apa kabar, sis? Dan satu lagi, last but not least, Filan Kwo. Oke, my sister, beautiful sister. Halo, Onggi, halo Pak Onggi and all my sisters here and semua pendengar di sini. Apa kabar? Oke, senang ya kita berkumpul bersama walaupun cuma di dalam Zoom ya. Tapi anyway, kita mau sharing, kita mau bercerita tentang perjalanan yang justru yang tidak pernah terceritakan loh selama ini. Jadi, saya mau comeback ke Pak Onggi nih ya. Pak Onggi sebagai creator dari asal muasal dari segala. Ya, flashback di tahun 2000 ya kalau nggak salah 2001. Di mana saat di salah satu presentasi, kalau zaman dulu kita sebelum COVID kan kita presentasi offline ya. Saya masih ingat di tahun itu kita ada di Hotel Hilton. Zaman dulu namanya Hotel Hilton, kalau nggak salah sekarang sudah Sultan di Jakarta, nama hotelnya. Saat itu sebenarnya saya tidak kenal jagoan-jagoan ini. Saya nggak kenal siapa itu Matias, saya nggak kenal itu Florence, saya nggak kenal itu Filan, saya nggak kenal itu Juliani. Dan waktu itu saya lagi ada home meeting, saya ngundang tetangga saya. Saat itu, oke sebentar ya, ada gangguan teknik sebentar. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya. Namanya juga online ya, tetapi kita tunggu sama-sama ya Pak Onggi ya datang kembali. Ini dia sudah datang ya. Oke, bisa saya lanjut ya? Bisa Pak, silakan. Jadi saat itu saya lagi home meeting presentasi, kemudian tetangga baru saya join di Sentul. Zaman itu saya tinggal di Sentul dan cool prospect. Jadi saya nggak kenal tetangga baru kenal, saya ngundang home meeting, dia join. Setelah join, dia lakukan cool prospect juga. Saya mengajarkan dia cool prospecting, dia belanja di supermarket. Jadi saat itu dengan sengaja atau nggak sengaja, jadi saat itu saya lagi home meeting yang presentasi, kemudian tetangga baru ibu saya ini singkat join cerita, di Sentul. Zaman itu saya tinggal di Sentul. Nah dari situ sejarah cool mulai. Jadi dari ibu itu join, dia mengundang sesama ibu yang umur 70 tahun. Ya bayangin tidak semua umur 70 tahun mau keluar rumah kan. Akhirnya ibu yang diundang tuh nggak datang. Dia minta anaknya namanya Pak Tony, Mas Tony, kita kenal sekarang dengan namanya Mas Tony. Mas Tony ini datang dan singkat kata Mas Tony join. Nah, Mas Tony inilah adalah teman-teman divingnya Florence dengan Juliani. Nah, di situ awal sejarahnya mulai. Akhirnya Mas Tony ini mengundang teman divingnya. Kenapa? Awal kisahnya jadi Mas Tony mengundang teman diving. Ya, Mas Tony mengundang teman back divingnya itu Pak Matias dengan Florence. Nah, akhirnya saya waktu itu nggak gitu obvious ya, waktu kehadiran Florence di situ awal-awal pertama kali. Singkat cerita Florence datang dengan Matias. Nah, mungkin selanjutnya bagaimana ceritanya itu Florence yang sendiri yang diundang dan Matias mungkin bisa sharing tentang ini. Yang untold story. Ya. Oke, silahkan kita buka nih story-nya ya. Silahkan Flo. Iya. Hi everybody, global pertama people. Kali. Ya. Singkat cerita, Florence datang dengan Matias. Kalau balik rasanya waktu berjalan dengan cepat banget ya, 19 tahun ya. Jadi waktu itu sebenarnya hampir
Masih Dikit lagi. 19, sekarang hampir ya. Oke. Oke. Jadi Mas Tony adalah teman divingnya kita. Sabar dulu, Met, sabar dulu. Jangan cepat-cepat udah 20 tahun. Betul. Angka Ya. 9 tuh penting ya. Jadi saat itu saya bertiga sama Yulian itu memang lagi gila banget dengan diving. Seneng-senengnya lah dengan diving. Jadi kita pada saat diajak sebenarnya nggak punya intention untuk hadir karena Matias mau pergi lihat pameran Pameran di sebelah. Gitu. sekarang namanya JHCC. Dan itu adalah last day pameran. Jadi Matias bilang, aduh ini last day. Nah waktu itu saya bilang, nggak apa-apa, pergi 5 menit setor muka Pu Hau Insu. Tahu nggak Pu Hau Insu itu apa? Sungkan. Sungkan, nggak enak hati. Ya. Jadi niatnya datang 5 menit. Pameran karena itu temannya kita. Ya, end up-nya adalah kita sampai acara selesai, tanya jawab selesai, dan pamerannya nggak didatengin. Oh ya ampun, rencananya Saking cuma mau menariknya. datang 5-10 menit, tapi ternyata kebablas ya. Bablas terus gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang namanya Pu Hau Isu bagus juga tuh. Buktinya kita adalah hasil dari Pu Hau Isu. Oh Iste, Dari benar. daerah hati. Iya. Nggak ada Oke. rencana awalnya. Dan Hanya Nggak ada enak. rencana. Nggak enak aja. ya dan Nggak enak. presenternya Ya. adalah- dan presenternya saat itu adalah Bapak Onggi Danata. Makanya bisa sampai terakhir ya. Saya tahu kenapa. Saya tahu kenapa sampai selesai karena presenternya ganteng mungkin ya. Oke. Oh, just Sama kidding. sekali. Jangan Itu serius apa ya. Sama Oke sekali Pak, ya. oke. Tapi memang ganteng kok Pak. Oke. Sekarang begini. Amin. Matias dan Floren, jujur aja, kalian bertahan sampai terakhir pasti ada yang menarik dong. Nah, apa yang ada di pikirannya Matias dan apa yang ada di benaknya Floren? Coba cerita. Matias dulu deh. Iya, sebenarnya kalau mau kilas balik, jadi balik lagi ke awal tadi ya, karena kan Mas Tony itu kan bukan cuma sebagai teman, gitu loh, tapi dia adalah seniornya kita untuk diving, Lam. master diver, gitu loh, master divingnya kita. Jadi pertama karena dia mengajak, tapi karena dia mengajaknya juga dengan ini kayaknya apa yang ngajakin bisnis. Jangan-jangan Iya, MLM datang, lihat aja. gitu kan, lihat aja. Kayaknya saya pikir antara yes apa enggak nanti aja deh, karena ada kepentingan yang lain gitu ya. Tapi tadi Floren juga bilang ya nggak enak nih karena dia ya sudahlah kita Senior datang kita. senior datang. Nah ternyata sampai hari ini harus saya akui bahwa penjelasan itu kotak-kotak 4 itu ESBI itu yang membuat saya benar-benar klik ya, karena kami berdua sudah kerja ya kurang lebih 10 tahun gitu ya, nggak sampai sih, oke. Tetapi poinnya bukan cuma itu, kita sudah mulai usaha juga ya, konvensional. Jadi pada saat pertama kali mendengarkan ada begitu ya, dan itu dari buku dijelaskan sama beliau ini ya, Pak Onggi itu orangnya kecil gitu kan, di situ ruangannya besar jadi cuman kelihatan tulisannya aja. Wah, kita bukan kantongnya, Pak. ESBI-nya yang bikin nyantol, Pak. Itu yang sampai hari ini. Oh, ESBI-nya nyantol banget ya. Itu yang sampai hari Kalau ini. Matias untung, Pak. Kalau Matias bilang karena gantengnya, itu bahaya, Pak. Oke. Nah, sekarang benaknya Floren apa nih? Nah, kalau saya bilang karena gantengnya itu masih boleh. Ya, betul. Nah, jadi Cocok. memang waktu itu kita udah mulai, saya selain sebagai kerja di perusahaan Jepang sebagai kepala cabang, jadi saat itu tuh kita sudah mulai bisnis konvensional. Jadi pada saat itu melihat, just another business option gitu. Dan for your info, sampai dengan hari itu tidak pernah ada yang pernah ngajak saya MLM. Oh. Jadi benar-benar baru ya nih buat Floren. Ya, jadi benar-benar baru banget. Jadi saya pun itu nggak tahu itu namanya MLM. Oke. Akhirnya pada saat selesai presentasi, apa ada keinginan untuk join, Flo? Nggak hari itu. Jadi saya sesudahnya selesai itu ya kita ya sebagai mendengarkan ya sebagai salah satu opsi. Karena waktu itu kita jalankan beberapa usaha juga kan.
Itu. Jadi Saya pasti sama- bagi sama- waktu bagaimana ya? Ya, Saya Matt. sama Floren ya tipenya kurang lebih sama, yaitu ya Melankoli. istilahnya lihat-lihat ya, hitung-hitung. Jadi bukan tipe orang yang bisa di push langsung ya hari ini. Begitu udah bilang langsung hari ini, Bisa biasanya jadi. justru curiga nih ada apa nih. Oke. Tapi paling enggak ESBI-nya udah nyantol dulu nih, bener ya? Betul. Karena itu betul, pertama kali mengenal betul. apa itu namanya ESBI. Sebelumnya nggak pernah. Walaupun saya kerja di institusi keuangan ya, saya kerja perusahaan multi finance, tapi nggak pernah dengar. Dan saya adalah orang yang saving. Kita berdua tuh tipe yang saving banget. Tapi kita nggak mengenal loh istilah namanya ESBI. Dan waktu diterangkan ya, itu saya banget, Matias banget, S bapak saya banget. Satu hal buat saya yang intinya di situ saya oke. Ya, saya personally waktu itu begitu selesai presentasi saya oke. Jadi tapi bukan tipe-tipe yang tadi saya bilang langsung hari ini ya, enggak. Saya oke, saya sudah positif. Kenapa? Karena saya melihat bisnis modelnya tuh simple. Bisnis model MLM ini ternyata tidak seperti yang saya bayangkan, karena sebelumnya saya pernah ya ada teman gitu datang ke kantor gitu kan, kirim kaset gitu ya. Ya, kita tahu ada perusahaan A gitu ya. Kasetnya bagus, cuman aduh, saya sudah terbayang gitu kan produknya. Saya di bisnis konvensional, maksudnya di Unilever juga jual produk yang sama dengan harga yang totally different, nggak kepikir juga gitu, why gitu ya. Nah, tapi pada saat diterangkan bisnis, dan saya nggak pernah tanya in detail gitu. Nah, pada saat diterangkan di waktu itu sama Pak Onggi, itu very simple dan sangat masuk akal. Dan yang terakhir yang saya harus garis bawahi, ternyata in term of investasi dan return-nya itu basically wow, nggak kebayang. Ya, karena waktu itu kita sudah mulai punya usaha, salah satu usaha kita tuh jagung, counter jagung kalau di Jualan mungkin tahu yang di cup ya, habis sekarang masih ada juga gitu. Dan ternyata untuk memulai bisnis itu tuh kita ngeliat gini, modalnya lebih kecil ya. Jauh lebih kecil ya dari satu konter jagungnya. Kita konter jagung loh. Potensinya gila-gilaan kan waktu itu saya juga kebayang gitu sampai sekian puluh ribu US dollar make sense tapi make sense tapi ya masih nggak kebayang. Sementara kita punya counter jagung dengan investasi yang jauh lebih besar ya kita tahu ya kan. Sehari maksimal 30 sampai 50 cup. That's it. Oh my god. Ya. Oke. Nah, terus dengan ketertarikan yang maksudnya gini loh, positif, tetapi belum mengambil keputusan. Nah, apakah besoknya Oyen nggak berbuat sesuatu atau gimana? Apa yang dilakukan sebetulnya? Floren. Oh, oke. Floren. Kan kita ya nggak besoknya langsung diskusi gitu tuh enggak. Nah, saya punya teman baik di kantor. Ya, saya punya teman baik di kantor, yang mana teman baik saya punya teman baik juga, namanya Ibu Yuliani. Oh, gitu. Nah, tetapi 3 tahun terakhir, saya dan Yuliani menjadi dekat juga karena kita punya hobi yang sama, yaitu diving. Jadi, saya setiap pagi kalau di kantor, yang telepon pertama saya itu bukan bos saya, tapi Yuliani. Jam 8 pagi itu pasti telepon-teleponan, urusannya pasti urusan diving. Nah, karena dalam seminggu itu saya nggak di follow up loh, ya kan karena nggak di follow up, jadi kan masih ada kepikiran berapa hari, menurut lu gimana yang diajakin sama Mas Tony, kayak gitu tuh kita begitu doang. Nah, singkat ceritanya saya kasih tahu ke Yuliani, terus saya bilang gini, panggilannya kan Cu, gue diajakin loh sama Mas Tony loh. Nah, Yuliani nanya, apaan tuh MLM ya? Gue nggak tahu deh namanya MLM bukan, gitu. Dan ya, nah singkat ceritanya, akhirnya di tanggal itu saya masih ingat, yaitu tanggal 23 Agustus, dan bagaimana kisahnya bisa Yuliani datang ke pertemuan, nah itu dengar dari Yuliani itu. Sebentar, kok kamu sampai hafal tanggalnya sih, Yen? Sekian tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu bisa sampai hafal tanggalnya? Karena itu tanggal ulang tahunku. Tanggal bersejarah. Oke, kita beralih ke Juliani nih. Yul,
kenapa kamu kok bisa langsung tembak? Ini MLM ya? Kayak begitu. Hai sis, hey, Ya, hai. Loren aku manggilnya lebih deket ya. Yes. Nggak tahu ya. Hal bersejarah. Zaman-zaman itu tuh, aku tuh nggak anti sama MLM. Jadi waktu pas Loren nanya ya, Loren bilang ini ngajakin begitu, aku langsung bilang gitu, MLM ya. Dan which is sebelumnya aku tuh udah pernah 2 kali lakukan MLM gitu loh. Aku tuh boleh dikata terisolasi dari lingkungan-lingkungan yang mungkin menolak MLM sebelum-sebelumnya ya. Jadi kan karena kan aku kan teknik mesin kan. Jadi gak gaul sama orang-orang di daerah kelompok S dan kelompok E, banyak kelompok E, kelompok S. Gaulnya itu ke daerah pabrik sono gitu. Jadi gak terlalu denger orang anti atau nggak anti ya. Tapi which is juga memang saat itu juga MLM I like it gitu loh. Tapi waktu Floren ngomong begitu, waktu ngajak, aku langsung bilang gini, apa nih, MLM ya? Gitu loh. Terus aku ingat tuh, yang bilang, nggak tahu ya. Oh, kalau MLM, gue udah pernah. Gitu loh. Gue kan bilang, oh, kalau MLM, gue udah pernah. Gitu loh. By the way, kalau ada orang kan ngajak orang gini, kalau ditembak MLM ya, kan ketakutan karena Takutan, betul. prospeknya menolak. Nah, kalau saya nggak tahu ya MLM itu bukan karena takut Yuliani menolak, tapi karena memang nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Kesimpulannya di luar sana itu bisa jadi ada orang yang di sini tuh tidak akan tidak diprospek tuh, itu saya tuh pasti banyak. Benar. Benar. Dan aku yakin pasti Floren saat itu juga tidak berniat ngundang, tetapi hanya cerita, benar nggak? Iya. Oke, terus yuk. I even don't know how to do. Ya oke, terus gimana itu? Saat itu gitu loh, memang kita tuh tiap hari telepon. I tell you, tiap hari. Aku tuh ngumpet di balik itu, karena pabrikku kan berisik banget. Aku tuh ngumpet di balik, di bawah meja gitu. Apa nih MLM? Aku bilang gitu kan. Terus udah gitu nggak tahu ya katanya. Mas Tony yang ajak gua sebetulnya. Nah tapi ini saat ini aku ingat nih, karena ngomong tentang ulang tahunnya Oyen. Loren bilang gitu. Ya gue sih katanya mau coba sesuatu juga ya, ini kan pas mau bikin satu dobrakan gitu, ditarik ulang tahunnya dia gitu. Terus Mas Tony yang ngajak gitu loh, aku inget banget Mas Tony yang ngajak gitu. Ya udah yuk aku gitu, ya udah yuk kita lihat gitu loh. Terus saat itu telepon bilangnya besok ya betul nggak ya, besok ya, ngomongnya besok ya. Terus pas pada saat lu ngomong gitu, besok kan, besok ya. Nah cuman sis, saat itu ya, aku tuh setiap kali tidak pernah namanya miss nonton sinetron. Tahu kan? Ya. Dan Kamis itu adalah yang serial namanya Charm. Oh, Charm. Udah Charm tuh satu lagi film sinetron Indonesia yang main tuh Bella Safira atau nggak apa, lupa ada judulnya. Tapi saat itu lagu gini. Zaman udah itulah ya. Gitu loh. Pas Loren bilang gitu, boleh. Besok gua punya acara, nggak ada gitu loh. Kalau nggak hari itu, kalau nggak malamnya gitu, malamnya atau besok gitu. Oh ya udah boleh. Gua nggak ada acara, nggak ada. Gua punya sinetron, nggak ada film kesukaan gua. Ulang tahun SCTV saat itu gitu. Ya udah boleh. Cuman gitu ya Yen, lu jangan tergantung gua ya, gua lihat dulu. Nah aku waktu itu ngomong gitu. Terus gue lihat dulu. Oh, dari kita sekarang itu ke sana. Oh, akhirnya pergilah kita bareng-bareng ke sono. Terus gimana? Yang present siapa waktu itu? Yuk. Gimana? Yang present siapa waktu kamu datang itu? Internet. Ponggi. Oh, Ponggi juga. I tell you, yang namanya jodoh tuh nggak lari tuh begitu. Yuliani itu terlambat sekali, jadi dia datang udah terakhir banget dan siap-siap udah mau sesi tanya jawab. Oh oke. Jadi nggak sempat dengerin presentasi ya? Udah mau habis baru dia nyampe. Oke. Aku nggak sempat presentasi. Gimana responnya Aju? Aku tuh nggak sempat presentasi. Aku cuma ngelihat Pak Onggi di situ. Aku nggak tahu Pak Onggi siapa. Tapi Pak Onggi yang ngomong gitu. Ada feeling rasa gimana gitu. Mungkin itu yang dikatakan harusnya adalah puzzle bersambung kali. Oke. Saat itu aku cuma ngeliat gitu.
Oh, gitu loh. Terus udah gitu ada satu orang ibu juga kesaksian dan dia sebut nama Pak Onggi kan, bahwa Pak Onggi itu yang ngajak dia gitu. Dia tunjukin semua lah gitu. Cuma saat itu aku entah gimana ya, bara-bara itu ada lagi gitu, balik lagi. Padahal itu aku kalau nggak salah udah 1-2 tahun nggak jalanin MLM lagi. Sebelumnya aku tuh lakukan MLM 2 kali gitu loh, dan menghasilkan lumayan. Dapat hal-hal yang aku pikir, wah ini bisa lakukan gitu. Jadi saat itu pas lihat begini, wah ini ada satu burning lagi, tau nggak, ada fire lagi di dalam yang pada saat wah gitu loh. Dengan konsep yang kurang lebih sama. Jadi waktu Recording in ngomong progress. begitu, Nah, ini waktu bagian dapet saya kayak bisa gitu, cerita langsung aku sedikit ngomong. nih. Ya, silakan Pak. Ya Pak. Halo, ya Pak Onggi. Nah, ini bagian ini saya bisa tambahin sedikit. Saya masih ingat banget kan kita zaman dulu kalau offline presentasi kan selalu buat lingkaran-lingkaran begitu. Ya kan? Tanya jawab. Itu Yuliani setelah lihat presentasi selesai, dia antusias banget. Dia mau join hari itu juga. Nah, kemudian Floren dengan bahasa tubuh dorong-dorong kayak tangannya lah, senggol-senggol si Yuliani offline presentasi yang saya kan selalu buat lingkaran-lingkaran gitu. Udah, jangan tunjukkan ya kan? Semangat dulu. Tanya gitu. Jawab. Nah, itu ternyata Yuliani setelah lihat presentasi selesai, Floren belum join. Dia antusias banget belum join. Jadi dia minta Yuliani sedikit slow down dulu. Nah, Yuliani tambah semangat gitu kan. Jadi di adegannya saya masih ingat waktu itu. Very hot prospect ya Pak itu ya. Kenapa begitu? Mungkin bisa tanya mereka berdua itu. Aku mungkin yang kasih tahu dulu. Ya. Kalau saya lihat waktu itu responnya Yuliani sudah kelihatan ini kalau disenggol sedikit join ini orang gitu. Feeling saya waktu itu. Oke, Floren itu tipikal yang dia harus berhati-hati. Maksudnya aku berhati-hati, jangan sampai kita kejebak. Karena aku sepanjang perjalanan sama Floren dan Mateas, mereka berdua itu adalah menjaga aku yang kebablas. Jadi ya, termasuk kalau diving, Floren tuh bisa nyuruh Mateas yang jaga aku. Padahal kita kan butuh body. Floren tuh bisa nyuruh Mateas jaga aku, sementara dia sendiri ibaratnya nggak apa-apa deh gue sendirian, lo yang penting dijagain gitu loh. Jadi itu feeling itu sebetulnya saat itu ada. Jadi dia tahan aku gitu, tunggu dulu karena kita nggak tahu ini gimana. Jadi nggak berpikir bahwa kita takutnya kejebak. Ada rasa feeling gitu loh yang aku rasa ya. Sementara aku bilang ya nggak apa-apa deh, ini harus buru-buru, kita harus buru-buru, gue udah pernah. Nah tapi waktu Floren hot aku tahu diri juga oke gitu loh. Karena kan ini ada Mas Sony kan. Terus kan yang undang kan Mas Sony kan. Nah sementara Pak Onggi aku lihat tuh Pak Onggi senggol-senggol kakinya Mas Sony. ini orang gitu loh. Aku lihat gini, kita mesti beli 3, kita mesti beli 3 ya. Kita mesti cepet-cepet, kita mesti rebut posisi. Terus aku lihat tuh tangannya Pak Onggi gini. Dan Pak Onggi berusaha maju itu untuk ngomong gitu loh. Nah itu saat itu tuh gitu. Udah very funny. Nah, sementara Mas Tony itu juga ya Mas Tony. Jadi dia orang mesti ngapain nih? Gue mesti ngapain nih? Itu Mas Tony waktu itu. Karena masih baru. Baru ya. Iya, dia masih baru dia. Dia dia belum pernah juga MLM. Oke, and then kapan kamu joinnya akhirnya? Sama Floren pulang kita nggak di follow up. Aku nggak di follow up. Terus hari Sabtunya itu aku ngomong ya Lian, kita mesti buruan masuk. Akhirnya terus aku telepon Mas Tony, lu tuh niat gak sih prospek gue? Lu browser nggak ada, apa nggak ada, itu nggak ada. Aku bilang jarang-jarang ini ya. Niat ya prospek gue. Iya benar-benar. Iya tapi benar itu. Ini Jadi aku yang kejar-kejarnya. Jadi bisa loh dalam pengalaman itu justru prospek yang ngejar ya. Ini contohnya. Karena kita yang ngejar, mana formnya, kok gue belum di fax gitu. Oke, terus saat itu pola kita ya. Iya, terus aku ngomong begitu, lu sekarang niat gak sih lu prospek gua? Dan lu mesti joinin Floren dulu. Floren itu yang mesti join duluan, baru gua. Nah, aku ngomong gitu waktu itu. Terus aku minta dia packing semua brosur-brosurnya ke mesin fax ya, saat itu masih ada mesin fax. Dan saat itu dia akhirnya joinin dulu.
Oke, sebentar Yul. Ini menarik ini ceritanya ya. Kan kalau tadi nggak salah ya, Florence sama Matias datang itu karena pohon ide, karena sungkan ya kan. Kemudian ya Matiasnya oke nih positif nih, tapi kan mereka belum ambil decision kan gitu loh. Jadi buat Florence tuh entar dulu dipikir dulu gitu kan. Nah kan Yuliani udah langsung nih, aku mau join gitu loh. Nah tapi kenapa pada waktu pas join itu kan banyak ya sebetulnya kalau di luar sana, orang kalau mau join, lu mau tunggu, ya tunggu aja gitu loh. Ya sudah saya join duluan. Entar kalau kamu join, kamu jadi di bawahku. Tapi kok ini aneh ya? Kok Yuliani malah nginget Floren ya bahwa kemudian kasih tahu Mas Tony, Oyen duluan. Ini keren nih. Sis, they are my sister, my brother. Mereka itu begitu sama aku sih. Mereka berdua itu begitu sama aku. Setiap kali ya, aku inget kok. Setiap kali gitu, di dalam perjalanan kita, di dalam adventure-nya kita kemana-mana. Ya mereka berdua ini yang protect aku gitu. Then it's seriously like that gitu. Jadi secara feeling itu udah, mereka berdua yang bersama-sama aku. Jadi kalau seandainya kita mau freedom, kan aku kan merasa bahwa, loh mereka berdua ini kan bareng-bareng, kita kan bareng-bareng. Tiap kali itu Floren telepon-telepon sama aku, kita mau freedom gitu loh, kita mau sesuatu yang ini. Aku totally yang kayak begitu tuh udah pasti dia yang ajak aku gitu. Jadi jadi di awal pertama lebih lagi kan memang aku ngerti secara konsep kan. Tapi secara I think that kayak gitu juga just come out aja gitu dari dalam. Artinya kamu lebih memilih memenangkan persahabatan daripada bisnis. Ya kan? Betul kan? Jadi secara naluri itu yang paling utama dulu. Itu yang paling utama. Sementara di luar sana, walaupun teman, kadang-kadang kalau sudah berkaitan dengan bisnis, dimakan aja. Nah, ini yang sesuatu yang unik ya, yang sudah ada di tim ini gitu. Oke, nah terus gimana kejadiannya kok bisa ketemu Filan? Saya cerita, mungkin sebelum ke Filan, saya cerita sedikit dulu ya. Nah, yang tadi Yuliani kan bilang bahwa dia memang tipe yang gitu ya. Saya kasih tahu dia kalau diving nggak ditarik. Nah, ini yang begitu. Aturan kalau di bawah naik itu kan harus pakai berapa meter stop. Dia kalau nggak ditarik-tarik dia bisa yang ke atas. Seperti itu gitu. Nah kalau sampai di atas dia pernah tuh sampai di atas habis dia omelin sama saya. Berbahaya, lu bisa mati. Karena kan nitrogen bisa beracun kan. Nah itu tipe udah mau naik dia mau naik aja tuh. Jadi dari awal lu kayak jadi mamanya Yuliani ya. Udah memang tukang dari awal sih. Iya. Nah, yang lucu. Sekilas aja yang lucu, Matias yang bareng-bareng masuk. Nah kita berdua bandel. Jadi kalau di diving di dalam laut, yang satu kemana, Oyen yang kelabakan di dalam. Nah dia berdua di depan, dia berdua di depan, gue di belakang. Jadi kalau udah ada yang udah melenceng ya gue suka yang balik kayak gitu. Nah, menarik banget sis, ada hubungannya dengan diving nih, ada hubungan dengan satu ceritanya kita. Itu setiap pagi kan kita ngomongin diving, ya kan? By the time kita join ke bisnis, itu topik setiap pagi adalah tentang bisnis jaringan. Ya, dan kita yang nggak ada cross lining dah, gue ngundang berapa, lu ngundang berapa hari ini, kayak gitu tuh cross lining abis lah zaman dulu gitu. Pokoknya setiap pagi pembicaraan tuh langsung berganti. Nah bukan itu aja. Sejak hari itu sampai 2 tahun berikutnya kita tidak pernah diving sama sekali. Oh my God, 2 tahun? 2 tahun loh? Ya ampun. Gitu. Jadi 2 tahun itu benar-benar fokus di bisnis ya? Jadi kita udah totally leave the hobby bener saat itu gitu. Nah, wow, termasuk Matias? Termasuk Matias? Ya dia mana boleh pergi diving sendiri. Dan keren. Investasi di diving. Udah mulai. Nah, kenapa saya bilang bahwa kita waktu itu cukup gila, cukup mulai tergila-gila. Tanggal 23 Agustus kan saya ulang tahun. Saya sama Yuliani kan ke Hilton. Matias enggak, dia ke PIM, dia beli regulator. Tahu ya kalau diving itu regulator. Jadi buat orang yang kalau divingnya rencana buat sekali itu kan nggak mau beli dong. Kalau beli pasti memang udah planning untuk benar-benar lebih serius. Dan dia beli. Jadi hadiah ulang tahunnya itu tanggal itu tuh adalah regulator.
Tetapi Iya, iya, iya. itu regulator tidak pernah turun air. Karena sesudah itu kan kita 2 tahun nggak pernah diving. Nah, diving kita yang pertama itu waktu itu kalau nggak salah ke kota mana yang nggak bawa regulator. Singkat cerita regulator itu akhirnya getas dan rusak tanpa pernah sentuh air laut. Ya ampun, Termasuk gimana yang itu? lain-lain lah. Ya, VCD, ya segala macam yang dibeli, ya karena nggak pernah dipakai, ya Jadi bangkai. Tapi malah yang jadi bisnisnya kan, ya kan? Nah, betul, What you betul, focus betul. on, expand, ya kan? Ya, betul, Bener nggak? betul. Wah, ini ada satu pelajaran ini ya. Jadi benar-benar tim ini itu benar-benar sacrifice their hobby. Hobinya kan diving ya, tapi selama macam 2 yang tahun dibeli. loh. 2 tahun itu cukup lama loh untuk sebuah hobi. Benar ya, dan itu benar-benar ditaruh dan fokus ke bisnisnya. Gak heran, hari ini betul-betul jadi bisnisnya. Selain diving, setiap Sabtu saya berdua, Yuliani sama beberapa teman lagi ada sekitar 10-an itu setiap Sabtu itu main badminton. Nah, badminton kita sekali main 4 jam. Mainnya 4 jam plus pakai makan, plus pakai nonton, plus pakai apa pokoknya almost Sehari. seharian. Udah. Jadi setiap Sabtu itu udah berjalan udah dari tahun 97 sampai 2001 udah berjalan 4 tahun seperti itu. Dan by the time kita join ke bisnis ini kita nggak main badminton lagi. Terus waktunya dipakai untuk apa? Presentasi, Home meeting. mengejar itu akhirnya kan Pak Onggi jadinya Sabtu juga bikin home meeting. Oh, oke. Jadi akhirnya beramai-ramai datang ke home meetingnya Pak Onggi ya. Nah, kita bertiga yang berhenti badminton. Klub badmintonnya tuh jalan terus, mereka main terus. Kita yang berhenti, kita yang bertiga yang berhenti. Oke. Dan Ya. sasaran omongan. Ya, oke. Cuk, terus gimana ceritanya ketemu Filan, Cuk? Filan itu sudah satu paket sih sama aku. Pokoknya gitu. Dia Ya, gak yang ada kata kita enggak. bertiga yang berhenti badminton. Klub badmintonnya tuh jalan terus, mereka main terus. Kita yang berhenti, kita yang bertiga yang berhenti. Jadi kalau ada apa dia udah selalu Oke. Pokoknya dia Ya, pasti nempel di bawah Sasaran aku. omongan. Itu Berarti aku jadi udah gak 2 MLM yang lalu confident itu sama Filan kamu. juga ikut. 2 MLM yang lalu yang sebelumnya tuh Filan juga ikut. Iya, banget. Itu mah udah kagak ada, udah story-nya udah begitu dia. Dia jadi kalau Filan itu story-nya nggak perlu ditanya pun dia pasti join. Jadi gini, Filan tuh gini. Lan, lu transfer gue duit, misalkan gitu ya. Dia langsung oke, dia nggak bisa nggak nanya buat apa. Itu Filan. Jadi sama aku hubungannya begitu. Ya udah transfer duit gitu. Entar baru belakangan nanya ini buat apa, Cu? baru aja gitu. Itu Filan gitu loh. Jadi aku tuh sama Filan itu kita udah lama sih, 31-an tahun. We are best friend. Jadi saat itu ya Filan satu paket. Nah saat itu waktu kita join, aku berdua join. Nah join berdua itu kita saling bakar-bakaran sendiri. Berdua-dua tuh aku telepon-teleponan tiap hari. Termasuk aku menelpon Pak Onggi karena mau bertanya terus dengan pengalaman 2 kali MLM sebelumnya. Dan aku yang tadi Foren bilang, bahwa aku nggak peduli. Pak Onggi nggak angkat telepon, aku masih cecer. Sampai dia angkat telepon gitu. Saat itu yang terjadi waktu setiap hari loh, setiap hari. Berarti aku baru tahu kalau itu ternyata. Iya, bentar Cuk. Aku beralih ke Filan dulu ya. Ini, Filan, masih ingat nggak proses waktu Acu ngajak join bisnis itu bersama dengan Pak Onggi? Masih ingat nggak momen-momen itu? Bisa diceritain. Ini menarik, dari tadi saya dengerin Pak Onggi ngomong, Floren, Matias, Yuliani itu seperti apa ya, seperti deja vu gitu, seperti kayak mengingat dulu lagi gitu ya, itu seneng banget. Ingat banget, jadi waktu itu kan lagi masih kerja di company, tapi kemana-mana tuh selalu ikut Yuliani, dan kalau dia ngajak, pokoknya kalau dia ajak apapun, oke, I'm in, aku join gitu kan. Lihat dulu seperti apa. Jadi singkat cerita waktu itu pada saat diajakin terus gak bisa, makanya kan ketemu dulu dengan Floren, Matias, mereka join dulu ya. Terus kemudian Yuliani waktu itu sempat bilang bahwa kan lu datang, pokoknya lu datang deh. Waktu itu tuh kita di Sultan Hotel ya, pokoknya di satu hotel lah ya gitu. Datang, udah pokoknya kamu kan, aku bilang gak bisa gitu, gak bisa, sibuk banget. Udah, gue jemput laki lo. Jadi Yuliani itu sampai menjemput Andri dari Kelapa Gading, sementara aku langsung dari kantor. Bayangkan ya dari kantor Gatot Subroto aku langsung ke hotel di mana hotel itu ada, sementara Yuliani jemput dulu Andri gitu. Nah, jadi singkat cerita di situ waktu itu Yuliani itu
begitu meyakinkan saya, nanti ya lu lihat ada satu orang namanya Pak Onggi, ada satu orang namanya Pak Onggi gitu kan. Jadi dong saya duduk di situ, cerita ya Cuk, ini saya duduk gitu kan, dengerin gitu kan. Terus Acu ya, Bu Yuliani tuh nengok gitu kan, nyari-nyari. Ternyata tuh Pak Ongginya nggak ada. Jadi waktu itu yang presentasi itu aku namanya siapa ya, Cuk? Pokoknya ada lah yang presentasi. Kok aku nggak ngerti gitu ya. Pak Bonar. Ya. Jadi aku tuh nggak ngerti gitu kan. Udah gitu diajak ke lingkaran aku duduk gitu kan, nanya segala macam. Singkat cerita adalah pada saat itu bagaimana seorang Yuliani meyakinkan aku untuk join, sementara ini bagus banget. Dan pada saat yang bersamaan juga, nanti pokoknya lu mesti kenal deh, ada satu orang namanya Pak Onggi. Aduh, lu mesti kenal, tadi kenapa nggak ada lagi orangnya, jadi begitu Yuliani tuh ngototnya bahwa you have to ask gitu. Singkat cerita adalah karena pada saat itu join gara-gara bareng Floren ketemu Pak Onggi yang menerangkan, jadi kurang lebih kayak gitu. Tapi because of I'm her best friend dan juga dijelasin dan segala macam. Jadi waktu itu sama Mas Tony, saya ingat tuh Mas Tony bawa kayak brosur gitu, buka brosur gitu ya. Buka brosur ya, kayak gitulah. Intinya adalah, oke Cuk, lu ikut apa? Oke, lu belinya apa? Ya ikut gitu loh. Seperti itu. Because of trust ya. Because of trust yang sudah terbentuk sama best friend kamu gitu. Tapi ngomong-ngomong pasti penasaran dong dengan yang namanya Onggi. Itu Pak Onggi kemana sih kok nggak datang pada waktu itu? Boleh Pak cerita? Ya, waktu itu saya waktu itu sudah cukup mulai agak menonjol lah di company ya. Jadi kalau company ada acara besar, saya selalu dikasih tahu. Waktu itu belum jadi leader besar banget lah, tapi sudah cukup menonjol. Nah akhirnya karena acara besar itu ada di Kuala Lumpur, saya ingat kenapa, saya ingat waktu zaman dulu kan masih pakai SMS ya. Saya ada di Kuala Lumpur itu menghadiri acara company sebenarnya. Nah itu saya terima SMS dari Yuliani nggak salah waktu itu. Yuliani kalau nggak salah tanya, kok nggak ada? Oh enggak, saya ada di Kuala Lumpur. Nah memang dari dulu kan kalau kita acara nggak pernah absen kecuali saya ada tugas keluar kota dan luar negeri seperti itu. Nah ternyata hari itulah Filan datang sama Yuliani undang. Nah disitulah mereka nggak ketemu saya katanya. Nah, mana orangnya? The rest the story I don't know. Mungkin Filan dengan Yuliani tahu persis gimana. Cuk, masih ingat gak Cuk? Ya. Iya nih. Oh, sorry panggilnya. Ingat sih. Lama aku sistem Cuk. Ingat banget karena aku kan semangat 45, ngajak Filan, ngajak Andre kan. Maksudnya karena gini. Jadi aku tuh ngerti banget tentang trauma itu, nggak ada kata trauma. Bener deh, karena trauma itu jadi break karena trust gitu loh. Karena saat itu kita 2 kali lakukan jalanin MLM bareng-bareng sama Filan. Terus kemudian juga karena dua-duanya ini karena urusan company lah ya, karena company terus not there gitu loh, nggak ada di situ lagi. Nah kali ini adalah pada saat masuk ini burning desire itu keluar. Terus udah gitu bagaimana membuat Filan juga bersama-sama sama aku kan. Nah Filan itu berarti aku cuma ngandalin trustnya dia aja. Kalau dia saat itu misalnya, gua nggak ada, kita kan udah gagal 2 kali, bah kita mungkin nggak seperti sekarang. Saat itu gitu loh. Nah, which is waktu datang itu kan karena pengen menunjukkan gitu bahwa ini benar gitu kan. Nah, which is saat itu aku nggak ngerti gimana ya, ini pasti Tuhan punya rencana. Karena apa? Aku tuh apa gitu nggak tahu gimana itu connect gitu loh. Padahal iya. Kita kan adalah orang yang kita tuh kan sebetulnya nggak kenal. Aku tuh nggak kenal. Terus baru tahu belakangan. Nanti mungkin yang Pak Onggi yang cerita. Kita itu lahir dari mana gitu. Kita tuh lahir dari full prospect. Mungkin Pak Onggi nanti bisa share tentang ini. Jadi saat itu waktu aku cari mana nih orang gitu. Aku cariin orang kecil gitu. Kan Pak Onggi kecil bersinar-sinar. Jadi aku cari mana. Terus aku duduk di tempat yang presentasi Pak Bonar itu duduk. Dan dia sangat melankoli. Aku bilang, waduh salah nih. Salah, kita bukan di sini. Jadi di setiap lingkaran kita duduk pindah-pindah. Ya ampun. Di setiap lingkaran. Jadi kamu coba dari lingkaran satu, nggak cocok, pindah lagi lingkaran lain gitu ya? Pindah lagi. Ini bukan ini. Kok kayak begini sih caranya presentasi? Kok cara tulanginnya gini? Bukan begini. Nah, burning desire itu yang aku dapat dari Pak Onggi. Pak Onggi itu waktu itu pada saat itu ada burning itu, ada fire itu gitu. Ada fire itu yang nyamber aku. Pasti gitu deh.
Karena kita tuh saat itu tuh kalau ditanya kok bisa gitu ya, aku juga jawabnya berarti ya karena ada connected. Dan waktu aku cari Pak Onggi nggak ada. Nah saat itu pas saat pulang juga ya film ya join adalah karena itu udah lah sekarang gue udah deh lu trust sama gue deh, kita jalan. Saat itu begitu sih sis. Mungkin Pak Onggi nanti bisa nambahin tuh kok bisa begitu. Ya, Onggi pasti membau ya. Ini Acu nih pasti membau ya, pasti Pak Onggi apa ini leader ya. Sehingga langsung connect-nya ke Acu, betul nggak? Ke Yuliani, sorry. Gimana tuh Pak? Ya sebenarnya waktu antusiasnya Yuliani hari pertama dia sudah kelihatan antusias ya. Setelah saya pulang dari Kuala Lumpur itu mereka kejar lagi gitu. Mereka kejar waktu itu Yuliani sudah berhasil sponsor berapa orang kalau salah. Filan juga sudah berhasil sponsor kakaknya, adiknya, dan teman-teman dekatnya gitu ya. Akhirnya kita, sebenarnya ini cikal bakalnya itu namanya Wealthy Cell. Kalau sekarang teman-teman kenal namanya Wealthy Cell, bahkan sekarang ada Wealthy Cell Mentor dan sebagainya. Mungkin disinilah cikal bakalnya Wealthy Cell pertama kali kita adakan. Nah, kalau ngomong-ngomong Tony itu, mungkin ada fotonya nggak, mau lihat mereka jadul Iya, betul. modelnya. Ya, boleh kita tuh kita lihat fotonya siapa tuh yang mana namanya Tony, yang mana karena Tony itu sebenarnya cukup berkesan dan cukup berjasa gitu ya untuk tim ini. Walaupun akhirnya dia mencari profesi yang lain karena ini dia pengusaha yang cukup banyak bisnis. Akhirnya dia fokus ke bisnisnya, lose fokus. Yang jadi malah Matias, Florian, Yuliani, Filan yang jadi. Tapi jasa dia cukup besar. Nah, pertama kali lah kita adakan Wealthy Cell di rumahnya Tony. Zaman itu kita masih bayar 5.000. Jadi misalnya kita kumpul 15 orang gitu ya. Setiap orang kumpul 5.000. 5.000 rupiah ya, bukan 5.000 US dollar. Nah, itu tujuannya apa? Dari dulu saya sudah mulai ajarkan konsep bahwa network marketing itu mesti nggak ada yang jadi bos. Semua adalah bos. Jadi kenapa 5.000 itu? Supaya tidak bebankan tuan rumah untuk siapkan makanan. Dan makanan yang disiapkan pun kita minta sederhana aja. Seperti diajarkan di intensive training, cukup pisang goreng gitu ya, yang sederhana dan aqua. Nah 5.000 ini tujuannya adalah untuk tuan rumahnya beli itu. Dan kita juga buat planning nanti pindah-pindah rumah, tidak hanya di rumah Tony. Nah, seingat saya kalau nggak salah ya teman-teman ingatkan kalau saya salah gitu. Seingat saya pertama kali kita bikin Wealthy Cell itu di rumah Tony. Mau lihat wajah Tony nggak? Mungkin bisa tampilin wajah foto-foto Tony. Ada gambar Tony. Ini sudah tampil. Oh, nah sudah tampil ya. Nah itu Tony. Ya, yang itu Tony. Ada Yuliani, ada Filan, ada Florian. Zaman itu lihat masih culun kan? Ya, culun. Ada foto lain lagi? Nah, masih ada foto yang lain? Oke. Oh, ini pas pergi nih Pak ya? Nah, ini training. Ya, kita ada acara training di luar kalau nggak salah di Thailand. Mulai sejak itu mereka. Nah, mungkin saya ingin tambahkan di sini ya. Saya kagum sama tim ini. Percaya nggak? Di tahun 2001 kalau salah kita mulai di rumah Tony itu Wealthy Cell sampai detik ini, sampai sekarang ya, yang namanya Florian, Filan, Matias, Yuliani tidak pernah absen di setiap hari ini sejak waktu itu. Artinya sudah hampir 20 tahun tidak pernah absen kecuali hari-hari besar, kecuali mereka ada tugas keluar kota gitu. Selebihnya itu nggak pernah absen. Dahsyat ya. Keren banget. 20 tahun ya. Dan sebetulnya yang menarik di sini adalah dari sejak awal Pak Onggi sudah mengerti tentang konsep duplikasi. Tadi ya pada waktu bikin Wealthy Cell ya di rumahnya Tony, itu sudah urunan 5.000 ya setiap yang datang ya gitu ya. Walaupun itu cuma 5.000, tapi Pak Onggi sudah menanamkan konsepnya supaya pada saat pindah-pindah rumah itu tidak menjadi beban buat tuan rumahnya. Kalau nggak ada cerita bayar 5.000 itu Pak, saya yakin ini sudah berhenti. Saya yakin sudah berhenti kan. Bisa benar, jadi.
Bisa Ya, bisa ya. jadi karena kalau dibebankan satu orang bisa berhenti tuan rumahnya Benar, kan. iya, benar, ya. Oke, ada Mm-mm. foto lagi nggak yang bisa kita lihat? Nah, perjalanan tim yang dahsyat ini. Coba kita lihat dulu ya. Ada foto-foto lagi? Nah, itu Floren dan Filan. Ya ampun, masih culun banget. Oke, next. Ada lagi. Oh, ini ada Andri juga ya di sini. Ini Andrinya Filan bukan? Iya betul. Iya, betul. Andri mantan pacar yang sekarang jadi suami. Loh, itu kok ada tung desem segala Pak Onggi? Bokhejes. Ya, waktu itu kita menghadiri training topiknya tentang network marketing. Kalau kita lihat di sebelah saya itu namanya Buck Hedges. Buck Hedges itu dia pengarang buku tentang pipeline, tentang MLM. Dan dia datang untuk bahas bisnis jaringan waktu itu. Jadi waktu itu ada Andri, Filan masih kerja mungkin di kantor, masih sibuk menjadi Bouti. Jadi yang hadir waktu itu Andri, ada itu lihat contohnya Oyen zaman itu, Yuliani, ya ada Tung kalau nggak salah dia yang bikin acara mengundang si Buck Hedges itu. Oke. Ya. Next, ada foto yang lain. Nah, ini acara apa ini, Pak? Oh, itu sepertinya ada Billy Lim ya. Di belakang itu. Kalau ini acara-acara dulu lebih kepada pelatihan mental, ada Billy Lim, Del Tufel, ada Onggi di situ, Yuliani, Floren. Ya. Oke. Waktu itu Filan mungkin kerja ya. Waktu Filan masih kerja di kantor. Ya. Ya. Udah habis fotonya? Saya ada. Ini ada Bu Ailing. Ini Bu Ailing zaman dulu ya. Sorry ya Ailing. Sorry ya, Ailing. Itu anaknya Ailing itu. Atau mamanya Ailing mungkin ya itu ya. Ini saya ingat ini momen kita di Thailand, di Bangkok. Di momen ini saya kenal dengan di Bangkok. Iya, betul. Saya kenal dengan tim ini di momen itu, di Thailand itu. Cuman saya waktu itu belum jadi satu tim dengan kalian. Ya, oke. Ya. Oke. Nah, udah ya fotonya ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi Tony. ya. Yang pakai topi kan Pak? Ya, yang pakai topi. Jadi Mas Tony ini boleh dibilang dipakai Tuhan ya, perpanjangan tangan Tuhan untuk mempertemukan. Menurut saya dia berjasa. Menurut saya beliau cukup berjasa untuk tim ini. Ya, oke. Nah, sekarang kembali ke Filan nih. Coba tanya sama Filan. Oke. Ada kenangan-kenangan apa Lan selama kamu menjalankan bisnis ini bersama dengan tim yang dahsyat ini? Mungkin bisa diceritain. Gitu ya. Satu kenangan yang waktu itu saya ingat banget ya, karena kan waktu itu kan Yuliani semangat banget, Floren semangat, waduh betul-betul, soalnya saya punya leader-leader yang luar biasa, jadi kayaknya gerilya semua gitu kan. Jadi pada saat itu saya ingat banget, saya minta bantuan Yuliani nggak bisa, saya minta bantuan Floren pas nggak bisa, bukannya karena waktunya nggak pas gitu ya, saya Pak Onggi apalagi kan kemana-mana. Jadi singkat cerita waktu itu Yuliani bilang gini, Lan, lu bisa dibantuin sama satu orang ya, saya jangan sebut nama ya. Terus akhirnya saya seneng dong, ya kan, jadi saya dibantu oleh salah satu leader saya, tapi terus kemudian saya udah semangat, yes. Gak apa-apa, sebut aja nama. Sebut nama ya. Yakin ya Pak, sebut nama ya, Ibu Nani. Ya nama gak apa-apa, itu itu upline-nya Tony sebenarnya. Nah itu ibu ini umur 70 tahun, ya umur sekitar 70 tahun. Menurut saya dia juga berjasa loh untuk tim ini. Walaupun secara bisnis dia itu waktu itu mungkin hanya mengisi waktu aja karena dia pensiunan yang sudah senior. Akhirnya dia dengan tim ini dia betul-betul sebagai seorang mama gitu secara bisnis ya. Jadi dia saya ngerti itu waktu mungkin sisanya Filan bisa cerita gimana apa yang terjadi di home meeting itu. Jadi kan saya semangat banget, saya dapat tim baru ya, dapat downline baru, terus dia mau home meeting, jadi singkat cerita saya mau bantu dong, mau namanya dapat tim yang sangat bagus home meeting, saya waktu itu minta bantuan, pokoknya saya ingat banget di daerah dekat Citraland situ ya, Bu Yulani nggak bisa, Flor nggak bisa, Matias nggak bisa, Pak Onggi nggak bisa, Lan, ini bisa nih satu upline bantuin, Bu Nani,
yes, kan saya happy banget ya, seneng banget ya. Tadi kan Pak Ogi udah bilang ya umurnya udah 70-an. Saya pikir ya udah nggak apa-apa. Terus dia bilang gini, Vila nanti kamu aja yang jelasin, kamu aja yang terangin presentasi. Nanti terakhir-terakhir saya bantu tanya jawab. Saya pikir nggak apa-apa kalau presentasi I can do it gitu loh. Saya pokoknya mungkin lakukan aja. Jadi selama saya presentasi gitu ya, selamat pagi Bapak, malam Bapak Ibu gini gitu segala macam. Lalu saya lihat upline saya, Ibu Nani mulai begini. Jadi saya selama presentasi, aduh kenapa dia tidur sih gitu. Benar. Jadi saya benar-benar saya pikir, aduh kenapa nih upline saya tidur gitu kan. Terus saya jelasin, kadang-kadang saya dengan, kan Pak Onggi suka ngajarin bagaimana cara presentasi yang bagus ya, menggunakan spidol sengaja digetok-getok. Pak. Jadi kita bisa mendapatkan ya saya getok-getok kan dia bangun. Gak lama mulai lagi. Tidur lagi. Saya ngebutnya presentasinya, pokoknya yang penting cepat selesai. Kenapa? Karena prospek yang datang banyak, dan prospek itu kan melihat 2 orang. Lihat saya dan lihat Ibu Nani, karena kan waktu itu kita diedifikasi berdua gitu kan. Yeah. Terus dosen saya yang baru juga dengan perasaan bahwa ini kenapa outline-nya tidur terus gitu kan. Jadi sebetulnya itu satu yang, nah ini benar-benar di untold story Pak, karena selama ini saya nggak pernah cerita gitu ya. Tapi sesudah saya telepon Yuliani ya, sudah, aduh dia tidur terus aduh gue mohon deh lain kali jangan dia yang bantuin gue, bisa nggak, tolong deh. Saya bilang mohon jangan itu kan dia tidur terus selama home meeting gitu kan. Masa silan gitu. Aku nggak tahu, mungkin Acu juga nggak pernah dibantuin waktu itu ya. Iya dia tidur terus dia adalah anyway tinggi banget, tapi udah ya lain kali jangan ya gitu. So this the untold story Pak. Kalau mau dibilang benar-benar ini saya baru ngobrol, baru saya cerita nih kali ini nih. Tapi itu jadi satu pengalaman bahwa oke, and that's good, karena pada saat itu saya langsung berpikir saya harus cepat-cepat bisa presentasi. Saya harus benar-benar bisa nerangin cepat, terus meyakinkan orang cepat, follow up cepat, dan follow through cepat, istilahnya benar closing orang. Karena kenapa? Karena kadang-kadang kan Yudani sibuk, Florence sibuk, Matias sibuk, Pongki sibuk. Waduh, masa saya mesti nunggu kalau prospeknya ada atau donasi ada. Jadi since then I really under satu komitmen, saya harus cepat bisa presentasi, saya harus cepat bisa tanya jawab. Nah itu awalnya gitu. Oke, ternyata blessing in disguise ya Vilan ya. Gara-gara peristiwa itu ditinggalin tidur sama upline, malah kamu terpacu untuk belajar. Benar ya? Kalau nggak ada cerita itu mungkin kamu juga nggak sampai menggebu-gebu seperti itu gitu loh ya. Oke, jadi anyway upline ini tadi Bu Nani ya, anyway paling nggak dia care ya. Kalau kita lihat positifnya ya, people don't care how much you know until they know how much you care. Betul ya? Oke, jadi ini adalah itu benar. Mungkin saya bisa tambahkan tuh ini benar. Jadi kalau saya lihat waktu itu sebenarnya dari hati kecilnya Bu Nani juga tahu bahwa dia tidak punya kemampuan presentasi. Bisa jadi dia nggak ngerti marketing plan, feeling saya ya. Dia seorang nenek yang umur sekian, tapi waktu itu saya lihat dia di set datang itu adalah satu hati loh untuk mendukung anak-anaknya. Mungkin dia dengan hadir itu aja tuh memberikan semangat si Vilan tadi kan. Ya kan? Tapi dari situ melahirkan leader besar karena care. Itu benar. Jadi filosofi people don't care how much you know until they know how much you care. Menurut saya waktu itu Nani itu care pada anak-anaknya. Dia tahu bahwa ini baru join, perlu support moral. Feeling saya dia datang lebih ke arah support moral daripada presentasinya. Nah, kalau masalah dia tidur, saya yakin karena fisiknya kan di usia gitu, tahu lah umur gitu kan orang gampang ngantuk dan sebagainya ya. Tapi kehadiran itu pelajaran buat Vilan itu menurut saya. Pelajaran buat kita lah intinya. Onggi, jangan-jangan kalau sekarang di cross check ke Bu Nani bilang, waktu itu saya memang sengaja tidur. Gitu. Tidur, iya pura-pura tidur. Pura-pura tidur. Cepat bisa presentasi bilang. Iya. Wah menarik sekali ya tim ini. Ya. Kenapa? Boleh nggak aku sharing sih? Aku boleh Silakan. sharing nggak? Ya. Kalau ngomong untold story, oke? Karena ini melimpah. Sorry bapakku sorry, oke?
Karena kan waktu itu kan awal pertama ini juga nggak pernah diceritain ya. Sedikit horor, oke? 2 kali. Ponggi nggak fresh kan? Dengar nggak? Soalnya Ponggi harus denger ini. Kedengeran nggak Pak? Aku ngomong Pak. Ponggi fresh ya? Oke, saya dengar. Kedengeran nggak saya ngomong? Oke, saya dengar. Ya, Dengar. saya dengar. Ya, Jadi saya dengar. gini, Ya. apaan-apaanku itu satu kan Floren sama Mateas kan kita sama-sama baru kan. Kemudian juga yang satu lagi adalah Mas Tony kan juga baru kan. Mas Tony juga kalau presentasi dia punya style tuh berbeda sama aku style presentasi. Nah yang satu lagi kan Bu Nani. Nah ya satu-satunya aku cuma minta tolong Pak Ogi, betul nggak? Nah Pak Ogi itu pernah kita ngadain home meeting aku tell you ya. Di rumah salah satu jenderal atau apalah ya. Sorry ya Pak. Kita dikasih teh manis yang gelap kan. Tapi ini island Pak. When you know what happened inside? Dari cetek sis. Apa? Itu di dalam. Pak, di dalam Pak. Pagi. Nggak apa-apa. Jadi itu aku lihat, woi, sikapnya seseorang tenang gitu, cocok loh sih. Itu satu kali. Bagaimana? Aku berjalan banyak ya. Satu lagi. Itu lagi ngomong, harus dijawab gitu. Iya. Kamu Mungkin Pak lupa, but I really remember gitu. Itu adalah hal yang mungkin nggak pernah tahu kalian. sebentar. Oh, nggak gitu ya. Ada ceceknya Ngomong. diminum nggak akhirnya? Ada ceceknya diminum nggak akhirnya? Oh, sudah habis. Oh sudah Itu es teh habis. manis yang gelap teh. Bagaimana lo bisa tahu? Loh, kamu nggak pernah Iya. tahu. Ya ampun, mungkin Aku gara-gara kayak itu gini, saya ya. apa gitu aku. Minum gitu ya. Oh ya udah, ngomong apa coba di dalam ruangan itu. Tapi itu saat aku lihat gitu bagaimana sikapnya seorang Pak Ogi gitu. Tetap Jadi tenang nggak ya. panik, nggak marah. Itu kan susah. Oh, bawaannya bisa muntah itu. Tetap gitu loh. Kamu nggak Terus tahu satu aja. lagi laur. Kamu nggak tahu aja. Saya begitu saya setelah itu ke toilet tuh gitu. Ja, jadi di depannya jenderal tuh jaim aja menghormati tuan rumah, tapi di belakang toilet Dan itu salah satu rahasia untuk jadi CDA. Jadi Iya, siapapun betul, mau jadi betul. CDA minumlah cecak ya. Minum dekat. Habis cerita ini semuanya cari cecek. Salah satu big secret ya. Oke. Ada lagi, Cuk? Ada lagi? Gak ada ya? No. Itu yang Oh, beberapa oke. ingat di awal-awal. Itu yang beberapa. Ya. Oke, tadi ceritanya Pak Onggi ya terhadap tim ini ya. Kan Pak Onggi ngomong selama 20 tahun loh tidak setia datang ke pertemuan. Rupanya itu rahasia di balik kebesaran tim sekalian sekarang ini gitu ya. Jadi begitu apa ya? Bukan cuman sekedar join gitu loh. Tapi benar-benar komit sampai sacrifice hobi ya tadi ya, berhenti badminton, berhenti diving, berhenti nonton telenovela, nonton seri-seri TV, kemudian langsung ikut Pak Onggi kemanapun. Bener nggak sih kalian ikut kemanapun Pak Onggi pergi gitu loh? Bener nggak gitu loh? Yap. Ya, oke. Kita kejar. Dari situ kan akhirnya kan home meeting sampai Pak Onggi ngomong loh, ini cikal bakal terjadinya wealthy cell dan training yang berikutnya. Bener ya kayak gitu ya. Nah, Pak, berarti bener nggak dari kesetiaan tim ini mengikuti Bapak ya, begitu loyal dan betul mengejar, itu akhirnya ada hubungannya nggak dengan lahirnya bootcamp? Ya, sangat erat kaitannya ke cikal bakal lahirnya bootcamp. Jadi saya masih ingat itu, saya pikir bahwa ini orang-orang sudah mulai serius. Jadi saya nggak terlalu fokus kepada marketing plan, gimana jelaskan marketing plan, enggak. Saya lebih fokus kepada bangun karakter, bangun leadership, karena saya tahu bahwa bisnis jaringan itu kuncinya adalah bangun people-nya gitu. It's not the business, but about the people.
Jadi waktu itu di Jakarta Selatan kita ada sewa satu tempat yang temannya tempat gereja nggak salah, itu tempat retreatnya gereja di Jakarta Selatan, nginap 1 malam. Jadi di situ awal cikal bakalnya bootcamp sebenarnya. Jadi saya memberikan training, sebagian kecil materi bootcamp ada di dalamnya. Nah waktu itu ada kejadian lucu itu. Nah kejadian lucunya mungkin saya nggak tahu Oyen mau ceritain atau gimana, Floren sama Matias. Apa ini kejadian lucunya? Penasaran jadinya. Ya coba Floren. Iya, waktu itu kita kan benar-benar nggak ngerti loh ilmu-ilmu tentang subconscious mind. Jadi benar-benar ketemu Pak Onggi, baru kita tuh belajar yang namanya tuh pemrograman bahasa subconscious mind seperti itu, afirmasi macam-macam, kekuatan pikiran ya, kekuatan kata-kata tuh baru itu. Nah waktu itu trainingnya tuh malam hari ya Pak ya. Terus Malam ya. tanya, siapa yang mau volunteer? Ya saya dengan senang hati lah jadi volunteer. Yaitu apa? Angkat tangan. Terus nanti sebelumnya Pak Onggi udah ngomong dulu. Kasih sinyal A positif, kasih sinyal B negatif, kasih sinyal aja melalui pikiran. Contoh kalau yang B itu misalnya ini orang jahat, jelek atau apa kayak gitu. Tapi pakai dalam pikiran. Jadi ya udah saya keluar lah setelah mereka diterangin, saya keluar volunteer. Jadi saya nggak ngerti apa-apa nih, saya angkat tangan nih seperti ini gitu ya, angkat tangan. Terus Pak Onggi bilang kasih sinyal, kan saya diem aja kan, kasih sinyal B. Dari kejauhan terdengar suara. Suaranya apa tuh Pak? Karena yang ngeluarin suara pasti kan nggak jelas banget gitu loh. Yang ingat kan orang lain kan. Bilang paling ingat. Dari kejauhan terdengar suara Matias. Aku kan segini, Pak Onggi bilang, oke sekarang, Florence begini ya, oke sekarang semuanya peserta kirim sinyal B, gitu kan. Dari kejauhan, satu orang pria berteriak dengan keras, bawel! Kan waktu itu cuma disuruh dalam hati, bukan ngomong. Ya kan, Pak Onggi suruh kirim sinyal gitu kan, maksudnya apapun lah gitu kan dengan tujuan yang supaya ini. Terus dari kejauhan satu orang pria gagal berani teriak dengan keras bawel gitu. Jadi yang tadinya training itu tujuannya subconscious, kita ketawa semua, berdua ketawa. So jadi itu tuh salah satu yang mengingatkan tentang Matias sama Floren. Gagal jadinya tuh, materi itu gagal. Materi itu gagal. Itu gagal karena semua orang jadi nggak bisa fokus lagi. Tetapi itu menjadi sangat berkesan banget buat semua yang hadir di situ ya, termasuk saya juga, tentang topik kekuatan kata-kata gitu ya. Lucu banget. Ya. Jadi katakan tidak diucapkan dan yang diucapkan lebih benar yang diucapkan. Biar jelas, biar clear katanya. Biar clear. Sebenarnya apa yang diucapkan Matias itu adalah subconscious mind dia itu. Ya. Iya. Saking subconscious mind-nya udah sedemikian. Ditumpahkan keluar. Habis itu rilis. Waduh. Keren banget ya. Ini pasti masih banyak ini untold stories yang lainnya. Benar nggak? Karena mengingat perjalanan kalian ya. Bagaimana Pak? Ya sebenarnya karena berhubung waktu ya, kalau enggak kita cerita akan panjang. Ini belum bagian yang gitu. Menurut saya proses grup ini luar biasa. Karena saya kan di antara 3 wanita ini ya, saya sama Matias kan termasuk dua domba di tengah-tengah 3 serigala. Angel katanya. Ya, nah bukan angel, mending angel. Ini menurut saya tiger. Jadi kan saya orangnya lebih flegmatis, lebih domba lah ya. Dan bisa bayangin untuk 3 macan ini bisa akor. Nah, tugas saya itu nggak ringan, jujur. Karena nggak ringan, serius. Kita tahu lah gimana si macannya Filan, macannya Yuliani, macannya Oyen gitu. Sebenarnya untuk awal-awal ini banyak berantem, serius. Jadi kalau membangun satu tim sering berantem itu jangan heran. Banyak berantem. Tahu nggak? Cuma saya pegang satu prinsip.
Saya cuma melihat bahwa mereka 3 orang ini orang baik. I can feel kan. Kalau orang sering-sering bareng-bareng kan bisa bikin I can feel kan. Kayak contoh dari Yuliani bilang, walaupun ada kesempatan Yuliani mau nakal bisa aja. Kalau Yuliani misalnya mau pakai logika aja, nggak pakai hati gitu ya. Dia bisa aja nyalip si Florian. Waktu Florian nggak ngerti kan. Juga nggak ngerti kan. Disalip bisa aja. Dia join dulu. Florian taruh di bawah dia bisa aja. Kalau dia mau nakal. Tapi dia nggak begitu. Jadi saya mendapatkan bahwa baik Philan, Yuliani, Matias, Florian ini adalah orang baik. Cuma mereka itu karakternya aja yang benar-benar sangat strong gitu. Jadi sebenarnya yang banyak korban saya di situ dalam proses itu. Banyak korban, tapi sekarang kan berbuah, Pak. Nanti mungkin saya nggak tahu apakah seri-seri berikutnya mungkin kita akan bagi-bagi bagaimana proses tim ini dari banyak berantem awal-awalnya sampai sekarang kadang-kadang masih sedikit-sedikit gitu ya. Jadi menurut saya itulah keluarga. Menurut saya that is family. Iya, benar. Benar banget ya. Kalau yang namanya keluarga itu nggak mungkin mulus terus ya. Nggak enak ibarat masakan itu bumbunya itu nggak sedap gitu loh ya. Benar. Nah, tapi kalau kita mau mendengarkan, tunggu aja Untold Story yang the next ya. The next jadi ada seri kedua dong. Pasti ada seri kedua. Ada seri kedua ya? Oke. Benar, pasti ada seri kedua. Karena sesi ini masih pemanasan, Pak Onggi dan teman-teman semuanya ya. Pemanasan, ada banyak cerita-cerita lucu di baliknya, seperti itu. Nah, berikutnya nanti yang lebih horor, yang kata Acu tadi. Nah, tentu saja di balik semuanya itu seperti yang tadi saya bilang, ada tawa dan tangis. Tapi semuanya itu atas dasar love. Pak Onggi benar banget. Selalu melihat bahwa di antara mereka semua tidak ada niat buruk. Yang ada adalah niat baik. Dan itulah yang menyatukan. Benar ya? Nah, kalau kita tadi lihat ya bagaimana untold story mereka begitu bervariasi, begitu beragam ya. Teman-teman semuanya bisa memetik pelajaran dari sini. Jadi yang namanya leader itu tidak langsung jadi leader begitu saja. Yang namanya tim besar itu tidak langsung menjadi besar sebegitu gampangnya. Tetapi ada proses. Dan di situ kita lihat bagaimana kebesaran Tuhan yang secara tidak langsung Tuhan itu adalah sutradaranya yang menggabungkan pasal demi pasal. Jadi kalau tadi kita lihat bagaimana perpanjangan Tuhan itu dikirim lewat seseorang yang tidak pernah terungkapkan, yaitu Mas Tony, ya, dan juga ada seseorang yang namanya Ibu Nani yang membuat film ada seperti hari ini. So itu semua adalah satu kemasan cerita yang tidak bisa dilupakan, tapi dikenang menjadi satu memori yang sangat indah, saya yakin bagi tim ini. Oke teman-teman, kita saksikan next the Untold Story ya. For those who speak in English, you can see tomorrow, the next day, there will be a subtitle in English for you. Oke, so sekarang saatnya untuk kita berpamitan ya, Pak Onggi dan my brother and sister, Matias, Florian, kemudian Juliani dan Philan. Yuk, kita sama-sama pamit yuk dan see you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. Bye. See you the next Untold Stories. See you.